kok dari tadi nimba terus. Tempat untuk naruh airnya tidak penuh-penuh, dan sepertinya dia hanya menumpahkan airnya ke tanah sebelah kirinya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia berkunjung ke channel kami yang sederhana ini. Terima kasih, selamat datang. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita kali ini diceritakan oleh seseorang kenalan saya, dan ceritanya dialami oleh Hesti dan Ratih. Jadi Hesti dan Ratih ini ketika itu ditelepon oleh temannya, namanya Dian. Jadi temannya ini ketika itu ibunya meninggal, dan dia ini anak tunggal ya. Bapaknya telah meninggal, dan ketika itu ibunya meninggal, dan dia harus tinggal di rumah sendirian. Sebenarnya ketika orang tuanya ini meninggal, Ratih dan Hesti bersama beberapa teman yang lainnya juga sempat ke sana bertakziah, dan sempat menemani sekitar 3 harian, dan kembali ke kampus ya, ke kos-kosannya. Nah, setelah seluruh acara seperti 3 harian, 7 harian, tahlilan dan lain sebagainya selesai, ini Dian ini hanya ditemani oleh satu sepupunya ya, namanya Utami. Jadi dia merasa kesepian, masih kurang teman, jadi dia menelpon Hesti dan meminta untuk ditemani. Akhirnya Hesti pun mau bersedia menemani, dan ditemani lagi oleh Ratih ketika itu. Jadi mereka berdua, Hesti dan Ratih, pun akhirnya datang ke rumahnya Dian tadi. Jadi rumahnya ini di daerah Gemolong ya, daerah Sragen, Jawa Tengah. Nah, akhirnya mereka pun datang ke rumah tersebut dengan naik bus dan sampai ke rumah Dian. Nah, rumah Dian ini cukup luas ya, jadi rumahnya agak masuk di pedesaan, dan rumah di situ rata-rata semuanya jaraknya sangat jauh. Jadi antara satu rumah dengan rumah lainnya itu jaraknya sampai beberapa meter ya, ada yang sampai 10 meter, ada yang 8 meter, cukup jauh jaraknya, dan tanahnya cukup luas. Nah, di rumah Dian ini teras depan dan teras belakang rumahnya ini cukup luas. Jarak antara rumahnya sampai ke jalan desa itu sampai beberapa meter ya, sampai 20 meteran. Dan di belakang rumahnya itu juga ada teras belakang rumah yang lumayan luas.
Nah, di belakangnya lagi ada kebun, dan di situ ditutup pakai pagar bambu ya bagian belakang. Kalau pagar bagian depan itu ditanami tanaman pendek itu ya, tanaman yang biasa ditanam untuk memagari rumah ya. Nah, di depan rumah Dian ini ada satu beli, jadi seperti tempat kolam ya, kolam kecil. Terus sebagian orang nyebutnya belik ya, sebuah kolam kecil. Kolam ini airnya cukup jernih, jadi sebenarnya itu tanahnya digali untuk menguruk rumah ya. Jadi ketika orang membangun pondasi rumah itu kadang-kadang mereka menggali di depan atau belakang rumahnya untuk jadikan pondasi rumahnya ya. Jadi rumah agak tinggi, nah disitu diuruk pakai tanah. Nah, bekas urukannya itu, nah kadang-kadang ditutup lagi entah dengan apa, kadang-kadang dibiarkan jadi kolam ya, jadi kolam ikan atau apa. Nah, di rumah Dian di depannya itu seperti itu juga ya, jadi dibiarkan jadi kolam, dan di sekelilingnya ditanami tanaman ya. Di situ terasnya ditanami rumput Jepang itu. Kolamnya di sekelilingnya ditanami beberapa jenis tanaman, jadi kelihatan bagus ya di beliknya itu ya. Dan di samping situ ada kamar mandi di bagian depan ya, di bagian depan rumah. Di belakangnya, di belakang rumah Dian ini juga ada kamar mandi lagi, tapi jaraknya agak jauh. Di situ ada sumur juga, ada sumur kuno di situ, ada sumur yang cukup tua ya, kelihatan cukup tua. Di situ juga ada kamar mandi, tetapi sumur tadi sudah dipasang sanyo, jadi tidak pakai timba lagi. Cuma kamar mandinya itu dekat dengan sumur tadi, walaupun di bagian belakang rumah pas itu ada gentong, tempat penampungan air untuk wudhu. Biasanya orang zaman dahulu ada seperti itu ya. Nah, kondisi rumahnya cukup sepi, luas, bentuknya pun bentuk rumah-rumah zaman dahulu, jadi sebagiannya masih dari kayu, terutama rumah sisi bagian belakang. Akhirnya Hesti, Ratih sampai di rumah tersebut, dan mereka pun ngobrol-ngobrol seperti biasa. Mereka disambut dengan baik oleh Ratih dan sepupunya tadi ya, Utami. Juga ada beberapa orang yang ketika itu juga sempat datang ke rumah, dan di situ juga ada ibu-ibu tua juga yang tapi mereka tidak sampai malam ya, jadi ketika sore mereka sudah pulang. Nah, menjelang malam ibu-ibu tua ini ketika dia mau pulang, dia berpesan ke Ratih dan Hesti,
ketika mereka mendengar bunyi orang memakai timba di belakang rumah. Jadi kata ibu tua ini, kadang-kadang ada orang di situ yang memakai timba di rumahnya ya, di rumah dia. Ketika dia mendengar timba itu, sebaiknya dia tetap di rumah dan menunggu sampai urusan orang tersebut selesai, sampai dia mengambil air dan sebagainya, sampai dia hilang, dia selesai dengan urusannya. Baru kalau Ratih dan Hesti mau ke kamar mandi, tidak masalah. Tetapi bila mereka mendengar suara itu ketika mereka masih ada di luar rumah dan orang yang sedang mengambil air itu menyapa mereka, nenek ini berpesan agar Hesti dan Ratih membalas sapaan mereka ya, ngobrol-ngobrol, jangan langsung ditinggal ke rumah. Tetapi dia berpesan, jangan pergi ke sisi kirinya. Jadi kamar mandi ini lokasinya di teras belakang sebelah kanan ya, sebelah kanan rumah. Nah, nenek ini berpesan, jangan sampai pergi ke sisi kirinya. Ratih dan Hesti pun setengah acuh tak acuh ya, pura-pura memperhatikan. Dia hanya mengatakan, oh iya nek, kayak gitu ya, karena orang ini udah tua ya, jadi tidak terlalu mereka gubris. Tapi ketika itu si temannya Dian itu juga menekankan kepada Hesti dan Ratih untuk mendengar nenek tadi. Jadi ketika nenek tadi pulang, dia berpesan kepada Hesti dan Ratih, ingat pesan nenek tadi, kata Dian. Terus Ratih pun menjawab, kalau di belakang ada orang ya kita kan tinggal di kamar mandi yang di depan, kata Ratih. Nah, ketika dia menjawab seperti itu, Hesti pun mengatakan, Dian mengatakan, lebih baik kamu di kamar mandi belakang tadi daripada di kamar mandi depan. Jadi kalian mending nggak usah ke depan, mending di belakang saja, lebih baik di belakang daripada di depan, kata dia. Dan ketika itu Hesti dan Ratih hanya mengiyakan dan tidak terlalu mengambil pusing ya, apa yang dikatakan oleh nenek tadi juga dikatakan oleh dia. Nah, mereka pun menginap di situ dan tidak ada kejadian apapun, semua normal-normal. Sampai suatu malam, ketika itu Ratih sedang menaruh baju-baju kotornya ke belakang rumah ya. Nah, ketika dia menaruh baju-baju kotornya di belakang rumah, ketika itu dia mendengar ada orang yang sedang menimba di sumur tadi. Nah, ketika mendengar itu dia terkejut loh, ternyata benar masih ada orang di desa situ yang mau mengambil air dan menimba di situ. Masih ada orang yang meminjam sumur tetangganya dan menimba di situ, pikir Ratih ketika itu ya. Dan dia pun menoleh, dan ketika dia menoleh, orang itu pun menyapa Ratih ya dengan senyum. Lagi apa mbak, tanya orang tersebut. Jadi orang itu ibu-ibu ya, ibu-ibu separuh baya,
pakai baju orang kampung biasa ya, tapi rambutnya terurai. Dia sedang menimba air. Ratih pun menjawab, oh lagi ini bu, lagi naruh baju kotor, kata Ratih. Mbaknya dari mana, kata ibu. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol biasa ya. Tapi ketika ngobrol-ngobrol tersebut, Ratih melihat keanehannya. Jadi ibu ini setiap menimba air, dia tuangkan ke sebelah kirinya. Tetapi di situ dia merasa air tersebut tumpah ke tanah ya, bukan ditumpahkan ke ember atau kemana, tapi ke tanah ya. Sampai berkali-kali. Kalaupun ember itu harusnya sudah penuh, tapi ini masih terus menimba dan dia tumpahkan ke arah kirinya, dia tumpahkan ke arah kirinya. Akhirnya Ratih pun penasaran, kenapa ibu ini kok dari tadi nimba terus, tempat untuk naruh airnya tidak penuh-penuh, dan sepertinya dia hanya menumpahkan airnya ke tanah sebelah kirinya. Akhirnya karena penasaran, Ratih lupa dengan pesan Dian dan nenek tadi. Jadi dia diam-diam sambil ngobrol berjalan ke arah kiri ibu-ibu tadi. Dan ketika dia berjalan ke arah kirinya dan melihat kondisi di sebelah kiri dari ibu-ibu tadi, dia pun langsung terkejut ya, langsung pucat, langsung lemas di situ dan bahkan pingsan. Jadi dia melihat ibu-ibu tadi, muka di sebelah kirinya hancur ya, hancur, tidak berbentuk lagi, dan yang dia sirami itu dari tadi itu ternyata kakinya. Jadi badannya tadi ternyata terpisah dengan kakinya, jadi kakinya ditaruh di dekat sumur tadi di sebelah kirinya. Badan, separuh badannya, bukan hanya kakinya, jadi separuh badannya dia taruh di sebelah kiri, dan dia dari tadi menimba untuk menyirami kakinya tadi. Jadi dia menimba, menyirami kakinya terus, dan sebelah mukanya ini hancur. Nah, ketika melihat itu, Ratih pun langsung lemas dan di situ dia jatuh pingsan. Sampai beberapa saat kemudian, karena Ratih tidak masuk ke dalam rumah, akhirnya Dian, Utami, Hesti pun keluar dan menolong Ratih yang ternyata sudah pingsan di situ ya. Nah, ketika menolong itu, Dian menyebut, wah ini Ratih ini udah dikasih tahu jangan sampai ke sebelah kiri, dia malah ke sebelah kiri, kata Dian. Dan Hesti ketika itu hanya bingung ya, hanya pelongo-pelongo karena dia tidak ngerti apa maksud Dian tadi. Akhirnya mereka memasukkan Hesti dan memberi dengan bawang dan lain sebagainya, dioleskan ke badannya, diberi minyak kayu putih biar Ratih ini siuman ya dari pingsannya. Akhirnya Ratih pun siuman dari pingsannya dan dia menceritakan apa yang terjadi. Dan ketika mendengar itu, Hesti menjadi ketakutan ya. Jadi seperti itu, kenapa tidak boleh ke sebelah kiri. Tapi kenapa kalian tidak menceritakan langsung sebenarnya apa yang terjadi?
tes Hesti ya ketika itu tanya ke Dian, ke Utami. Akhirnya Dian sama Utami mengatakan kalau diceritakan dari awal pasti Hesti dan Ratih pasti tidak betah di situ, pasti ketakutan. Ya sudah, gini aja, kata Dian, kalau malam lebih baik kalian tidak usah ke kamar mandi. Kalau urusan wudhu dan lain sebagainya, di belakang rumah tepat itu kan ada sentong ya, ada tempat penampungan air ya, di situ saja, mau kencing di situ saja, kata Dian, karena itu kan dekat rumah. Nah, ketika dibilangi seperti itu, Hesti berkata, lebih baik gak usah ke belakang rumah sama sekali, kan di depan rumah ada kamar mandi, kata Hesti tadi, di dekat belik itu, dekat tempat air tadi. Nah, ketika mendengar itu, Dian kembali mengingatkan, lebih baik kalian di belakang rumah daripada di depan rumah, kata Hesti ya, kata Dian. Emang kenapa kok lebih baik di belakang daripada di depan? Ya nggak kenapa-kenapa, kata Dian, tapi lebih baik di belakang daripada di depan rumah. Ketika itu Hesti tidak ngeh ya, tidak berusaha memahami maksud Dian ketika itu. Nah, akhirnya mereka pun tidak terjadi apa-apa sampai besok paginya. Dan di siang itu Hesti pun melihat kamar mandi di depan rumah ya, karena dia berpikiran kalau malam nanti dia mau ke toilet, lebih baik dia mau di kamar mandi depan. Jadi tanpa sepengetahuan Dian, Utami, dan juga Ratih, diam-diam dia memeriksa kamar mandi di depan rumah, dan dia melihat ternyata kamar mandinya kelihatan tidak pernah digunakan ya, kelihatan kotor, airnya kotor. Dan dia berpikir, oh mungkin karena ini Dian menyuruh mereka untuk lebih baik di belakang rumah daripada di depan rumah. Akhirnya Hesti pun membersihkan diam-diam. Jadi diam-diam dia membersihkan air di situ. Jadi dibuang airnya, dibersihkan, lalu diisi. Karena baknya tidak terlalu besar ya, baknya kecil, dan itu terhubung dengan tandon air yang ada di atas. Jadi karena tandon itu juga penuh, jadi dia cukup sebentar saja sudah bisa mengisi dan memenuhi bak tersebut. Nah, akhirnya dia kembali lagi dan seperti biasa ngobrol-ngobrol dengan temannya. Nah, di malamnya ketika itu Hesti merasa ingin kencing ya, ingin ke kamar mandi, dan dia pun segera ke kamar mandi di depan tadi karena dia takut di belakang ya. Dia pun segera ke kamar mandi ke depan, dan kawan-kawannya pun bertanya, mau kemana Hes? Enggak, kata Hesti, mau ke situ sebentar. Jadi rumah ini luas ya, jadi ada ruang tengahnya, ruang belakangnya, ruang tamunya, kamar-kamar. Jadi ketika Hesti mengatakan mau ke situ, mereka berpikiran bisa jadi Hesti ke ruang tamu atau ke salah satu ruangan di situ ya, salah satu ruangan yang lain di situ. Jadi mereka tidak terlalu peduli bahwa ternyata Hesti mau ke kamar mandi sebelah depan. Jadi Hesti langsung ke kamar mandi tersebut, dan ketika dia mau masuk ke kamar mandi, dia melihat ada ibu-ibu membawa ember dan membawa gayung di dekat belik atau tempat air di depan rumah
tersebut, kolam air di situ. Tetapi Hesti karena keburu pengen kencing ya, jadi dia tidak peduli. Jadi dia langsung masuk kamar mandi, langsung kencing di situ, dan dia pun segera keluar. Dan dia melihat, mengamati ibu-ibu ini. Ternyata dia mengambil air, tapi dia ketika memasukkan air ke ember itu tidak tidak pas-pas ya, tidak kena-kena. Akhirnya Hesti pun mendekati ibu-ibu itu. Bu, kalau mau mengambil air mending di kamar mandi ini, kata Hesti. Tapi ibu-ibu ini mengatakan, oh tidak nak, mending di sini, kata ibu-ibu tadi. Nah, akhirnya Hesti bertanya, apa ibu nggak kelihatan? Kalau nggak kelihatan biar saya ambilkan senter, kata Hesti. Tapi ibu-ibu ini menjawab, nah, walaupun kamu ambilkan senter, ibu tetap susah ngelihatnya, kata ibu-ibu tadi. Oh, pasti bisa kelihatan bu, senternya terang, kata Hesti. Ibu tadi pun menjawab lagi, seterang apa? Bahkan sinar matahari pun ibu nggak bisa kelihatan, kata ibu-ibu tadi. Akhirnya Hesti karena penasaran mendekati ibu-ibu itu. Memang kenapa bu kok tetap nggak bisa ngelihat walaupun ada sinar matahari? Akhirnya ibu-ibu ini pun mendongak dan menatap Hesti. Lah, mata ibu seperti ini, kata ibu-ibu tadi. Dan Hesti pun terkejut ketika itu ya. Jadi mata ibu-ibu ini, bagian matanya ini menjorok ke dalam sedikit ya, tapi di situ tidak ada apa-apa, jadi tidak ada mata sama sekali, jadi hanya hidung, mulut, dan alis ya. Ketika menatap itu Hesti sangat terkejut dan dia langsung lari ke dalam ya sambil teriak-teriak. Nah, ketika itu Dian dan Utami dan Ratih segera keluar dan bertanya, ada apa? Akhirnya Hesti menceritakan apa yang terjadi. Nah, ketika mendengar itu, si Dian pun berkata sama si Utami ya, kan sudah dibilang mending di belakang daripada di depan. Kenapa aku berpesan itu, kata Dian ya. Karena yang di depan itu munculnya tiap hari, kata Dian. Kalau yang di belakang itu cuman sesekali, jarang-jarang, kata Dian. Dan itu pun ketahuan. Jadi kalau dia muncul biasanya ada bunyi kerekan timba. Kalau yang di depan ini kan muncul terus dan nggak ada tanda-tandanya, kata Dian. Dan akhirnya Dian pun bercerita. Jadi dulu ibunya itu sering mengambil air di situ ya. Jadi mengambil air di kolam itu untuk menyiram tanaman di situ. Jadi di depan rumah itu kan banyak tanaman ya. Jadi dia mengambil air di situ untuk menyirami tanaman. Nah, ibunya ini punya penyakit mata, jadi matanya itu susah untuk melihat, buta ya, sakit di matanya, sehingga akhirnya dia terjatuh ke dalam kolam tersebut. Dan ketika ditolong
Jadi ketika dia terjatuh, dia kondisinya kram atau gimana, ketika ditolong akhirnya dia sakit dan meninggal. Oh ya, sosok yang di belakang rumah tadi itu ternyata kata dia adalah sosok seorang wanita yang mati jadi korban kebakarannya. Jadi di dekat situ ada rumah yang terbakar dan sosok wanita ini tewas di situ karena ketika dia mau melarikan diri dari rumah tersebut, badannya tertimpa tiang rumah tersebut sehingga patah ya, bagian perutnya patah. Nah, mukanya tadi itu terkena luka bakar ya, dan akhirnya ketika dia ditolong itu sudah telat karena dia sudah meninggal, dan saking parahnya badannya tertimpa tadi, itu badannya benar-benar terpotong antara bagian bawah badannya dengan bagian atas badannya. Nah, mungkin itu saja ceritanya. Tidak perlu dipercaya 100% karena ini hanya cerita dari orang ya, bukan cerita yang bukan hal yang saya alami sendiri, tapi paling tidak semoga kita terhibur, semoga ada manfaat, sedikit manfaat dari cerita tersebut. Paling tidak dalam rumah yang cukup besar seperti itu memang kurang baik kalau penghuninya sedikit ya. Paling tidak kalau membuat rumah kita harus proporsional ya. Jadi rumah yang bisa diramaikan, bisa ditinggali, bisa digunakan setiap ruangannya sehingga tidak ada sudut ruangan yang tidak terpakai, yang malah di situ bisa dihuni oleh bangsa-bangsa jin yang mungkin bisa mendatangkan madzarat kepada kita. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.